Baik, karena tadi Ibu sudah mengabsen siapa yang hadir dan tidak hadir, sekarang kita akan langsung masuk ke materi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, sebelum belajar, tadi udah berdoa dulu belum? Udah, baik. Sekarang kita nyanyiin dulu lagu wajib nasional ya. Yuk, semuanya berdiri yuk. Baik, sekarang duduk lagi ya anak-anak. Oke, karena tadi kita akan belajar mengenai apa? Pendidikan Pancasila, yaitu apa? Pancasila sebagai nilai kehidupan. Sekarang Ibu mau tanya, bisakah atau adakah yang tahu penyebutan? Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang bisa menyebutkan sila-sila Pancasila dari 1 sampai 5 enggak? Ayo, ajukan tangannya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa lambangnya? Bintang, betul. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai, betul. Yang ketiga apa yang ketiga? Persatuan Indonesia, betul. Lambangnya apa? Pohon beringin, betul. Yang keempat apa yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau lambangnya apa lambangnya? Kepala banteng, betul. Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau yang kelima ini lambangnya apa? Padi dan kapas, betul. Nah, bagus, ternyata anak-anak Ibu tahu semua, tahu susunan sila-sila Pancasila dengan baik dan benar, dan juga dengan lambangnya juga. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembelajarannya, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis simbol sila-sila Pancasila pada lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan makna sila-sila Pancasila. Dan yang kelima, peserta didik dapat menghubungkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai atau dengan sila-sila Pancasila di kehidupannya sehari-hari. Nah, sekarang coba ya kita lihat di PPT yang Ibu lampirkan di atas ya, di layar. Nah, kita lihat di situ ada lambang Garuda Pancasila dan lambang-lambang sila-silanya gitu. Nah, di sini jumlah bulu Garuda Pancasila itu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, di bagian ininya, di bagian leher, ada 45 helai bulu di lehernya, yaitu melambangkan 45 atau 1945 itu melambangkan 45-nya. Lalu ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Nah, di masing-masing sayapnya itu ada 17 helai bulu dan itu melambangkan tanggal 17-nya. Lalu ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Di ekornya itu ada 19 dan itu melambangkan 1945-nya gitu. Jadi 19-nya. Nah, lalu ada 8 helai bulu pada ekor. Di ekornya itu ada 8 dan itu melambangkan Agustus. Agustus itu kan kalau di tanggal tuh berarti urutan yang ke-8 kan ya. Itu melambangkan Agustusnya gitu, yang 8 helainya itu. Jadi lambang negara Garuda kita ini tuh gak main-main karena itu memang memiliki filosofi yang luar biasa ya anak-anak. Oke, siapa yang bisa menyebutkan sila-sila Pancasila? Sok. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa-nya. Lambangnya itu apa? Bintang. Ada yang tahu nggak maksud dari ketuhanan yang Maha Esa ini itu apa? Oke, nah sila pertama ini tuh dilambangkan dengan simbol bintang. Simbol bintang menggambarkan agama besar Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Sila pertama Pancasila ini mengandung nilai ketuhanan. Bunyi sila pertama ini tuh adalah apa? Adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini juga mengajarkan kita sebagai umat beragama untuk selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh, harus saling menghormati gitu. Punya teman yang berbeda agama, kita harus saling menghormati, menghargai perbedaan kita masing-masing begitu. Sila yang kedua apa?
kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Lambangnya rantai. Tahu nggak maksudnya itu apa nih? Kenapa dilambangin rantai? Oke, nah sila kedua ini dilambangkan dengan simbol rantai. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Mata rantai yang berbentuk persegi melambangkan laki-laki. Mata rantai yang berbentuk lingkaran adalah perempuan. Nah, mata rantai yang saling berkait menandakan bahwa kita perlu bersatu sekuat rantai. Setiap rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, saling bersatu dan saling membantu agar menjadi kuat seperti rantai. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Bunyinya apa tadi teh? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Mengakui persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Lalu apa lagi? Saling mencintai sesama manusia, betul. Kedua, yang lainnya apa? Berani membela kebenaran dan keadilan, betul. Nah, oke, sila ketiga. Sila ketiga itu apa bunyinya tadi? Persatuan Indonesia, betul. Nah, sila kedua ini tuh dilambangkan apa? Sila ketiga ini tuh dilambangkan apa? Pohon beringin, betul. Ada yang tahu nggak kenapa disimbolkan dengan pohon beringin? Oke, nah sila ketiga ini dilambangkan dengan simbol pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan atau dihubungkan sebagai tempat berteduh, dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tak hanya itu saja, pohon beringin memiliki salur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan atau dihubungkan dengan keagamaan suku bangsa yang menyatu di dalam nama Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah apa? Persatuan Indonesia, betul. Sila ketiga mengajarkan kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Contohnya apa? Paling dasar contohnya apa? Cinta tanah air, betul. Oke, sila keempat. Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa? Kepala banteng. Ada yang tahu nggak kenapa simbolnya kepala banteng? Merah lagi sok apa? Betul, bisa. Nah, sila keempat dilambangkan dengan simbol kepala banteng. Simbol kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Untuk jadi keputusan gitu, kita tuh harus bermusyawarah. Itu. Nah, sila keempat Pancasila ini mengandung nilai kerakyatan. Bunyinya seperti apa tadi? Perwakilan, betul. Nah, contohnya apa contohnya? Mengutamakan musyawarah dan berdiskusi dalam mengambil keputusan. Nah, coba sila kelima. Apa sila kelima? Coba. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambangnya apa lambangnya? Padi dan kapas. Ada yang tahu nggak kenapa lambangnya padi dan kapas? Ibu jelasin ya. Nah, sila kelima dilambangkan dengan simbol padi dan kapas. Simbol padi dan kapas memiliki filosofi pangan dan sandang yang menyiratkan makna semua syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Nah, sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima juga menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Sila kelima Pancasila mengakui persamaan sosial, di mana tidak ada perbedaan status sosial antara satu orang dan orang lainnya. Contohnya seperti apa? Adil terhadap sesama, terus membantu sesama juga bisa, terus menghormati dan
menghargai hak orang lain termasuk bukan? Iya, termasuk. Oke, sekarang lihat lagi nih. Nah, tahukah kalian Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah perkasa, perisai pada Garuda Pancasila memuat simbol-simbol sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di mana saja, seperti lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat begitu. Nah, tadi kita sudah menyebutkan ya sila-sila Pancasilanya, dan kalian sudah tepat dan sudah betul, sudah tahu juga lambang-lambangnya dengan baik gitu. Nah, sekarang ibu pengen kalian membentuk kelompok buat melanjutkan tugas yang sudah ibu sampaikan kemarin pas minggu kemarin mengenai materi ini kan udah kan ya. Sekarang ibu pengen kalian bentuk kelompok. Apa udah dibentuk kelompoknya? Oke. Nah, sekarang ini ibu ada video nih mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu pengen kalian perhatiin videonya. Nah, setelah itu ibu pengen kalian menuliskan di LKPD yang ibu barusan udah bagiin ya. Tadi kan udah dibagiin sama KM-nya mengenai apa yang kalian dapetin aja dari video tersebut gitu. Dari awal siapa aja pemerannya, terus makna atau pesan-pesan apa yang bisa kalian dapat dari hasil tontonan tersebut gitu ya. Silahkan langsung aja duduknya berkelompok. Nah, kalau kalian udah mengisi yang pertama tadi mengenai apa yang kalian dapat dari video itu, selanjutnya buka halaman berikutnya. Di situ ada mengenai sikap dan perilaku gitu. Ibu pengen kalian menceritakan atau melihat, memberikan pendapat mengenai tokoh-tokoh yang ada di video tersebut gitu. Tokoh-tokoh tersebut itu yang bisa diteladani atau sisi baiknya itu apa aja, nanti kalian tuliskan di bagian sini ya. Tapi dikasih nama juga di pinggirnya, terus sama dengan sikap yang dapat diteladani itu apa gitu, atau sifat yang gak boleh diteladani itu apa gitu ya, sikap baik dan sikap buruknya itu seperti apa. Silahkan ya, ini juga berkelompok juga, jadi silahkan ya, tapi ditulisnya di LKPD-nya masing-masing ya, semuanya menulis karena nanti akan dikumpulkan. Sudah, sekarang buka lagi halaman berikutnya. Nah, di situ ibu bakal nampilin video lagi. Nanti kalian akan ibu minta untuk mengisinya lagi di LKPD itu ya. Nah, cara mengisinya itu ini tuh lebih ke itu kan ada mencocokkan ya sila Pancasila dan wujudnya. Nanti kalian cocokkan nih. Nanti kan ibu akan menampilkan video yang memperlihatkan wujud atau penerapan nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu ada banyak kan nanti contohnya tuh ya. Nah, nanti kalian bakal setelah menonton video itu, silahkan kalian hubungkan sila-sila Pancasila pada sisi kiri yang sesuai dengan maknanya dalam kehidupan di lingkungan masyarakat pada sisi kanan, dengan memberi garis, kemudian presentasikan semua aktivitas yang telah dikerjakan di depan kelas. Nah, setelah itu nanti kalian ke depan buat memperlihatkan nih hasil apa aja yang telah kalian dapatkan gitu dari 3 itu gitu ya. Silahkan ya, ibu kasih waktu ya. Ibu bakal tampilin dulu videonya. Sudah ada yang sudah beres semuanya? Oke, kalau sudah mau kelompok siapa dulu yang maju atau mau ibu yang tunjuk aja? Oke, ibu aja yang tunjuk ya, berarti oke, kelompok 2 dulu deh, kelompok 2 karena tadi kelihatannya tuh serius banget. Ayo maju ke depan. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau jadi kelompok selanjutnya buat memperlihatkan hasil kerjanya dengan kelompok? Oke, boleh kelompok 4 sok, silahkan. Oke, bagus, terima kasih. Kelompok berikutnya. Oke, kelompok 1 mangga. Oke, bagus. Oke, selanjutnya sisa dua-duanya deh maju sini. Oke, bagus. Oke, sekarang silakan duduk lagi ya. Gimana tadi? Seru nggak lihat teman-temannya presentasi di depan? Lucu ya, pada lucu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi nih, buka lagi LKPD-nya ya. Ini
masing-masing, jadi nggak usah kelompok. Di sini lihat ya. Cermatilah gambar di bawah ini. Pasangkan gambar kegiatan-kegiatan sehari-hari di masyarakat dengan simbol sila Pancasila yang mencerminkan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan memberi garis dalam labirin berikut ini. Nah, Ibu kan udah nyiapin labirin tuh. Ada tuh kayak ada foto nih, ada lambang padi dan kapas tuh, itu simbol berapa? Tuh yang kelima. Nah, ini tuh mencerminkan apa coba? Oke, nanti dihubungin aja ya ke fotonya, itu kayak nambahin garis aja, dihubungin ke fotonya itu gitu, ngerti? Oke, sok. Ini masing-masing ya, jangan berkelompok, jadi masing-masing aja, jangan nyontek loh kadek lo. Sok. Oke, sudah. Ya, sekarang kumpulin aja ya untuk LKPD-nya ke depan. Kita bakal mengulas kembali. Kita lihat apa kalian ingat tentang mengenai materi barusan. Kita akan review kembali itu. Ayo, dikumpulin aja dulu ke depan. Oke, makasih ya. Coba. Sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambangnya itu apa tadi teh? Bintang, betul. Nah, simbol pertama ini menyimbolkan bintang. Karena apa? Ya, karena ketuhanan yang Maha Esa. Karena di kita itu karena di Indonesia itu punya banyak sekali agama, beragam-agam agama. Di Indonesia itu ada 6 agama gitu, dan kita itu harus saling percaya dengan agama kita masing-masing gitu. Itulah kenapa